Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today I will explain about gerund and infinitive. Before that, let me introduce myself and of course my members. First one is me. I am the speaker of this group. My name is Putri Rania and the leader of this group is Syahida Aulia. And we also have the members. First is Nurkolifa Inaya, Nomia Stefania, Siti Nurfadila, and Keisha Aulia. So what is gerund and infinitive? Gerund is a verb ending in ing used as a noun. For example, swimming is fun. An infinitive is a verb with to in front. For example, to swim is my goals. But some verbs only work with gerund. For example, enjoy swimming. Others with infinitive, for example, want to swim. And some work with but change the meaning. Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang definisi infinitif. Infinitif adalah bentuk dasar kata kerja yang didahului oleh to. Contohnya, to see, to be, or to go. Dalam tata bahasa Inggris, infinitif dapat berfungsi sebagai noun, adjective, or adverb. Next, kita memiliki struktur kalimat dengan infinitif. Ada dua struktur utama kalimat yang menggunakan infinitif. Yang pertama, verb plus infinitif. Beberapa kata kerja secara alami diikuti oleh infinitif. Contohnya, I hope to see you again soon. Hope diikuti oleh infinitif to see. Next, he promised to be here by 10. Promise diikuti oleh infinitif to be. And next, he promised not to be late. Promise diikuti oleh infinitif not to be. Dan berikut adalah beberapa kata kerja lain yang sering diikuti oleh infinitif. Contohnya, plan to, intend to, decide to, agree to, over to, refuse to, seems to, appear to, pretend to, ask to, expect to, would like to, want to, and need to. Pola kalimat kedua kita memiliki verb plus object plus infinitive. Contohnya, Mr. Lee told me to be here at 10 o'clock. Told diikuti oleh object me and infinitive to be. Next, the police ordered the driver to stop. Ordered diikuti oleh object the driver dan infinitive to stop. Next, I was told to be here at 10 o'clock. Kalimat pasif told diikuti oleh object I and infinitive to be. Oke, in the next slide kita membahas tentang struktur kalimat yang terdiri dari verb plus object plus infinitive. Yang pertama kita memiliki struktur verb plus object plus infinitive. Beberapa kata kerja memerlukan object sebelum infinitive. Contohnya, Mr. Lee told me to be here at 10 o'clock. Told sebagai kata kerja, me sebagai object, to be here at 10 o'clock sebagai infinitive. In another example, the police ordered the driver to stop. Ordered sebagai kata kerja, the driver sebagai object, to stop sebagai infinitive. Yang kedua kita memiliki bentuk pasif yang memiliki rumus verb plus object plus infinitive. Contohnya adalah Mr. Lee told me to be here at 10 o'clock. Atau kalimat pasifnya I was told to be here at 10 o'clock. Kalimat aktif, the police ordered the driver to stop. Kalimat pasif, the driver was ordered to stop. So that was the difference between the active sentence and passive sentence. Poinnya adalah antara kalimat aktif dan pasif dalam struktur verb plus objek plus infinitif sangat penting untuk penguasaan bahasa Inggris yang baik, memperhatikan bagaimana posisi objek dan subjek berubah, dan bagaimana kata kerja berubah bentuk ketika kalimat diubah menjadi bentuk yang pasif. Oke, in the next slide kita akan menjelaskan tentang verb dalam bahasa Inggris yang dapat diikuti oleh infinitif, yaitu to plus verb atau gerund, yaitu verb plus ing beserta contoh-contohnya. Jadi beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris dapat diikuti oleh baik infinitif maupun gerund, terkadang tanpa perbedaan arti dan terkadang dengan perbedaan arti. Penjelasan berikut membagi kata-kata kerja tersebut ke dalam dua kelompok berdasarkan perbedaan ini. Kelompok yang pertama adalah kata kerja yang memiliki arti yang sama. Contoh kata kerjanya adalah begin, start, continue, like, love, had, can stand, or prefer. Kata kerja di atas dapat diikuti oleh infinitif dan gerund tanpa berubah arti yang signifikan. Contohnya, it began to rain. Dan contoh lainnya, I start to work sama dengan I start to working. Poin pentingnya adalah jika kata kerja utama menggunakan tenses progresif, maka biasanya infinitif lebih disukai. Contohnya, it was beginning to rain. Dan di slide selanjutnya adalah penjelasan tentang kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris yang diikuti oleh infinitif atau gerund, namun menghasilkan perbedaan arti.
Kata kerja dalam kelompok ini tergantung pada apakah diikuti oleh infinitif atau gerund. Contoh kata kerjanya ada remember, forget, regret, try, dan stop. Jadi kita memiliki pertama remember plus infinitif mengacu pada mengingat atau melakukan tugas atau kewajiban. Contohnya, Judy always remember to lock the door. Jadi itu mengacu pada suatu kewajiban. Yang contoh kedua kita memiliki remember plus gerund mengacu pada mengingat pengalaman di masa lalu. Contoh, I remember seeing the Alps for the first time. Itu mengacu kepada pengalaman pengalaman melihat Alpen. Next, kita memiliki forget plus infinitif mengacu pada melupakan untuk melakukan tugas atau kewajiban. Contohnya, Sam often forgot to lock the door. Sam lupa akan kewajibannya untuk mengunci pintu. Contoh lain, forget plus gerund mengacu pada melupakan pengalaman di masa lalu. Contohnya, I forgot meeting him last year. Saya lupa akan pengalaman bertemu dia. Oke, in the next slide kita akan membahas lebih rinci tentang penggunaan infinitif dan gerund dalam sebuah kalimat. Yang pertama kita memiliki kata kerja remember plus gerund. Contohnya adalah I'll never forget seeing the Alps for the first time. Pembicara mengingat pengalaman melihat Alpen. Next kita memiliki kata kerja forget plus gerund. Contohnya I'll never forget seeing the Alps for the first time. Pembicara menekankan bahwa dia tidak akan pernah melupakan pengalaman tersebut. Kata kerja berikutnya adalah regret plus infinitive. Contohnya adalah I regret to tell you that you failed the test. Pembicara menyesal menyampaikan kabar buruk. Next, regret plus gerund. Contohnya, I regret lending him some money. Pembicara kecewa dengan tindakan meminjamkan uang kepada seseorang di masa lalu. Oke, in this slide kita akan membahas tentang kata kerja lebih detail, terutama pada kata kerja try dan stop. Yang pertama, kata kerja try. Kita memiliki try plus infinitive, itu berarti melakukan upaya untuk percobaan untuk melakukan sesuatu. Ini menekankan pada usaha atau niat dalam melakukan sesuatu. Contohnya, I'm trying to learn English. Kita juga memiliki try plus gerund, ini berarti mencoba atau menguji metode atau pendekatan baru untuk melihat apakah berhasil atau tidak. Contohnya, I tried opening the window but didn't help. Dan kata kerja yang berikutnya adalah stop. Yang pertama, stop plus gerund, ini berarti menghentikan atau mengakhiri suatu aktivitas. Contohnya, the students stopped talking when the professor entered the rooms. Next, stop plus infinitive of purpose, ini berarti menghasilkan suatu tindakan untuk melakukan hal lain. Contohnya, when Anne saw her professor in the hallway, she stopped to talk to him. Di slide ini kita akan membahas tentang tujuan penggunaan infinitive plus gerund setelah kata kerja try dan stop. Yang pertama, try plus infinitive menunjukkan upaya atau percobaan untuk melakukan sesuatu, fokusnya pada usaha yang dilakukan. Contoh kalimat, I'm trying to learn English. Next, kita memiliki kata kerja try plus gerund menunjukkan percobaan atau pengujian suatu metode, fokusnya untuk pengujian metode tersebut. Contoh kalimat, I tried opening the window but that didn't help. Next, kita memiliki stop plus gerund menunjukkan penghentian atau pengakhiran suatu aktivitas, fokus pada penghentian aktivitas tersebut. Contoh kalimatnya, the students stopped talking when the professor entered the rooms. Selanjutnya kita memiliki stop plus infinitive of purpose menunjukkan penghentian atau tindakan untuk melakukan tindakan lain. Fokus pada tujuan penghentian tindakan pertama. Contoh kalimatnya, and stop in order to talk to her professor. Next, in this slide kita akan membahas tentang verb yang diikuti oleh gerund, tapi dalam konteks ini terdapat objek setelah gerund. Contoh yang pertama, kita memiliki kata admit, yaitu menunjukkan pengakuan atas suatu tindakan. Contoh kalimatnya, he admits stealing money. Stealing sebagai gerund, the money sebagai objek. Kalimat kedua kita memiliki advice yang berarti memberikan saran atau nasihat. Contoh kalimatnya, she advised waiting until tomorrow. Waiting sebagai gerund, objeknya adalah until tomorrow. Kalimat ketiga kita memiliki appreciate atau mengantisipasi. Contoh kalimatnya, I anticipate having a good time on vacation. Gerundnya adalah having a good time on vacation adalah objek. Yang keempat kita memiliki appreciate atau menghargai. Contoh kalimatnya, I appreciate hearing from them. Hearing sebagai gerund, from them sebagai objek setelah gerund. Yang kelima kita memiliki avoid atau menunjukkan usaha untuk mencegah sesuatu. Contoh kalimatnya, avoid answering my question.
answering sebagai gerund, my question sebagai objek. Next, kita memiliki kata bear. Dalam contoh kalimat, I can bear waiting in long lines. Gerundnya adalah waiting, objeknya adalah bear. It indicates something unpleasant that is so hard to tolerate. Di nomor 7 kita memiliki kata begin. Dalam contoh kalimat it began raining. Gerundnya adalah raining dan it indicates the start of rain. Nomor 8 kita memiliki kata complete. Dalam contoh kalimat I finally complete writing my term paper. Gerundnya adalah writing dan objeknya adalah complete. It's showing the text that was finished. Nomor 9 kita memiliki kata consider. Dalam contoh kalimat I will consider going with you. Gerundnya adalah going, represent action that is being thought about, considered. And the last one kita memiliki kata continue. Dalam contoh kalimat he continues speaking. Gerundnya adalah speaking. It shows how to ongoing action that was not stopped. Next slide masih seputar dengan kata kerja yang diikuti oleh gerund. Yang pertama kita memiliki kata delay atau menunda. Contoh dalam kalimat he delayed leaving for school. Gerundnya adalah leaving dan objeknya adalah for school. Kata kedua kita memiliki deny, yaitu menyangkal. Contoh dalam kalimat she denied committing the crime. Gerundnya adalah committing, objeknya adalah the crime. Yang ketiga kita memiliki kata discuss atau membahas. Contoh dalam kalimat they discuss opening a new business. Gerundnya adalah opening dan objeknya adalah new business. Yang keempat kita memiliki kata dislike atau tidak suka yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap suatu tindakan. Contoh dalam kalimat I dislike driving a long distance. Gerundnya adalah driving, objeknya adalah long distance. Yang kelima kita memiliki kata enjoy atau menikmati. Contoh dalam kalimat we enjoy visiting them. Gerundnya adalah visiting dan objeknya adalah them. Yang keenam kita memiliki kata finish atau menyelesaikan. Contoh dalam kalimat she finished studying about 10. Gerundnya adalah studying, objeknya adalah about 10. Yang ketujuh kita memiliki kata forget atau melupakan. Contoh dalam kalimat I'll forget visiting Napoleon Tombs. Gerundnya adalah visiting, objeknya adalah Napoleon Tomb. Yang ke-8 kita memiliki kata hate atau membenci. Contoh dalam kalimat I hate making silly mistake. Gerundnya adalah making, objeknya adalah silly mistakes. Yang 9 kita memiliki kata can help atau tidak bisa membantu. Contoh dalam kalimat I can't help worrying about it. Gerundnya adalah worrying, objeknya adalah about it. And the last one kita memiliki kata keep atau terus. Contoh dalam kalimat I keep hoping he will come. Gerundnya adalah hoping, objeknya adalah he will come. Di slide kali ini kita masih tetap membahas tentang kata kerja yang diikuti oleh gerund. Kata pertama yaitu kata like atau berarti menyukai. Contoh dalam kalimat I like going to movie. Gerundnya adalah going, objeknya adalah movies, to movies. Yang kedua kita memiliki kata love atau mencintai. Contoh dalam kalimat I love going to operas. Gerundnya adalah going, objeknya adalah to operas. Next kita memiliki kata mention atau menyebutkan. Contoh kalimatnya she mentioned going to movies. Gerundnya adalah going, objeknya adalah to the movies. Next kita memiliki kata mind atau memikirkan. Contoh dalam kalimat would you mind helping me with this. Gerundnya adalah helping, objeknya adalah me with this. Yang kelima kita akan memiliki kata miss atau merindukan. Contoh kalimat I miss being with my family. Contoh gerundnya adalah being, objeknya adalah with my family. Next kita memiliki kata postpone atau menunda. Contoh kalimat let's postpone leaving until tomorrow. Gerundnya adalah leaving, objeknya adalah until tomorrow. Yang ketujuh kita memiliki kata practice atau berlatih. Contoh dalam kalimat the athlete practice throwing the ball. Gerundnya adalah throwing, objeknya adalah the ball. Yang kedelapan kita memiliki kata prefer atau lebih memilih. Contoh dalam kalimat and prefer talking to driving to work. Gerundnya adalah talking, objeknya adalah to driving to work. Yang 9 kita memiliki kata quit atau berhenti. Contoh dalam kalimat he quit trying to solve the problem. Gerundnya adalah trying, objeknya adalah to solve the problems. And the last one kita memiliki kata recall atau mengingat. Contoh dalam kalimat I don't recall meeting him before. Gerundnya adalah meeting, objeknya adalah him before. And in this slide kita akan membahas tentang kata kerja yang diikuti oleh infinitive again. Yang pertama kita memiliki kata afford atau mampu. Contoh dalam kalimat I can't afford to buy it. Infinitifnya adalah to buy yang berfungsi menunjukkan tindakan yang subjeknya tidak mampu secara finansial untuk melakukannya.
Kata kedua kita memiliki agree atau setuju. Contoh dalam kalimat they agree to help us. Infinitif adalah to help, berfungsi untuk menunjukkan tindakan yang disetujui. Ketiga kita memiliki kata appear atau tampak. Contoh dalam kalimat she appeared to be tired. Infinitif adalah to be yang berfungsi untuk menunjukkan kondisi yang terlihat secara jelas dan benar. Yang keempat kita memiliki kata arrange atau merencanakan. Contoh dalam kalimat I'll arrange to meet you. Infinitif adalah to meet. To meet fungsinya adalah untuk menunjukkan apa yang sedang direncanakan. Yang kelima adalah kata ask atau meminta. Contoh dalam kalimat he asked to come with us. Infinitif adalah to come yang berfungsi menunjukkan permintaan yang dibuat oleh subjek. And the last one kita memiliki kata can bear atau berarti tidak mampu menahan. Contoh dalam kalimat I can bear to wait in long lines. Infinitifnya adalah to wait yang berfungsi menunjukkan tindakan yang subjeknya anggap tak tertahankan. Oke, di saat kali ini kita akan melanjutkan tentang kata kerja yang diikuti oleh infinitif. Nomor 7 kita memiliki kata beg atau memohon. Contoh dalam kalimat he begged to come with us. Infinitifnya adalah to come, berfungsi menunjukkan tindakan yang diminta oleh subjek. Yang ke-8 kita memiliki kata begin yang berarti memulai. Contoh dalam kalimat it began to rain. Infinitifnya adalah to rain yang berfungsi menunjukkan awal dari suatu tindakan. Yang ke-9 kita memiliki kata care atau peduli. Contoh dalam kalimat I don't care to see that show. Infinitifnya adalah to see yang berfungsi menunjukkan tindakan yang subjeknya tidak tertarik. Number 10 kita memiliki kata claim atau mengklaim atau menyatakan. Contoh dalam kalimat she claimed to know a movie star. Infinitifnya adalah to know yang berfungsi menunjukkan apa yang diklaim oleh subjek. Yang ke-11 kita memiliki kata consent yang berarti menyetujui. Contoh dalam kalimat she consent to marry him. Infinitifnya adalah to marry yang berfungsi menunjukkan tindakan yang disetujui. Nomor 12 kita memiliki kata continue yang berarti melanjutkan. Contoh dalam kalimat he continued to speak. Infinitifnya adalah to speak yang berfungsi menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung. Oke, di slide masih menjelaskan tentang verb yang diikuti oleh infinitif. Infinitif itu adalah aksi utama yang bertujuan untuk menyatakan tujuan, hasil, ataupun sifat. Konteks yang penting dari slide kali ini adalah kata kerja utama menentukan arti infinitif itu sendiri. Infinitif juga sering menunjukkan rencana, harapan, atau hasil tak terduga. Beberapa contoh dari slide ini adalah yang pertama, I decide to leave on Monday. Infinitifnya adalah to leave yang menjelaskan hasil dari keputusan yang dibuat. Contoh kedua kita memiliki Jack hopes to arrive next week. Infinitif to arrive menunjukkan harapan atau tujuan di masa depan. And the last one is about fail. Contoh kalimat adalah she failed to return the book. Infinitif to return menunjukkan hasil yang tidak terduga atau suatu kegagalan. Oke, di slide kali ini juga masih sehubungan dengan slide sebelumnya. Jadi infinitif juga dapat bergantung pada kata kerja utamanya itu sendiri. Infinitif juga bisa berupa rencana, janji, kebutuhan, atau penolakan. Contoh dalam slide kali ini kita memiliki contoh pertama yaitu promise. Dalam contoh kalimat I promise not to be late. Kata not to be late menjelaskan isi dari janji itu sendiri. Contoh kedua kita memiliki kata need dalam kalimat I need to have your opinion. Kata memiliki pendapat menjelaskan suatu kebutuhan. Next, kita memiliki kata regret dalam contoh kalimat I regret to tell you the news. Kata to tell you the news ini menjelaskan alasan penyesalan. Singkatnya, infinitif menambahkan informasi penting untuk memahami keseluruhan makna dari kalimat itu sendiri. Next, in this slide, infinitif bisa menunjukkan berbagai nuansa makna tergantung konteks kalimatnya. Contoh dalam slide ini adalah kata pertama kita memiliki kata struggle. Dalam contoh kalimat, I struggle to stay awake. Kata stay awake menjelaskan kesulitan dari aksi perjuangan. Yang kedua kita memiliki kata swear. Dalam contoh kalimat, she swore to tell the truth. Kata to tell the truth menunjukkan janji serius dari sumpah tersebut. And the last one, kita memiliki kata want. Dalam contoh kalimat, I want to tell you something. Tell you something ini menjelaskan keinginan dari si subjek itu sendiri. So, the point is, infinitif memberikan informasi kunci untuk memahami maksud kalimat secara keseluruhan. And in this slide masih membahas seputar tentang kata kerja yang diikuti oleh infinitif. Kita memiliki 3 poin penting di sini. Yang pertama adalah kata kerja plus pronoun plus infinitif. Struktur kalimat ini menunjukkan kata kerja yang diikuti oleh pronomina atau kata ganti dan infinitif. Infinitif di sini menjelaskan aksi yang dilakukan oleh pronomina itu sendiri. Poin kedua adalah aksi yang dilakukan. Infinitif menjelaskan aksi yang disarankan, diminta,
diizinkan, disebabkan, atau yang menjadi tantangan atau tujuan. Yang poin ketiga, kita memiliki hubungan aksi. Adanya hubungan sebab, akibat, atau tujuan antara kata kerja utama, pronomina, dan juga infinitif itu sendiri. Contoh dalam kalimat yang terdapat dari slide ini, yang pertama kita memiliki kata advice. Contoh dalam kalimatnya, she advised me sebagai pronoun, to wait sebagai infinitif. Contoh kedua adalah kata ask. Dalam contoh kalimat, I asked John sebagai pronoun, to help sebagai infinitifnya. And the last one, kita memiliki kata cause. Contoh dalam kalimat, her sebagai pronoun, laziness cause her to fell sebagai infinitifnya. Singkatnya, struktur ini menunjukkan bagaimana sebuah aksi atau infinitif berkaitan dengan subjek pronoun melalui kata kerja utama. So, di slide masih berhubungan dengan slide sebelumnya. Jadi kata kerja plus pronomina atau nomina plus infinitif. Jadi infinitif bisa berfungsi sebagai objek dari kata kerja utama. Ini menunjukkan aksi atau keadaan yang terkait dengan subjek itu sendiri. Kata kerja utama bisa menunjukkan berbagai konteks seperti perintah, larangan, harapan, atau dorongan. Contoh dalam kalimat yang ada di slide ini adalah yang pertama, kata encourage. Contoh dalam kalimatnya, he encouraged me sebagai pronoun, to try sebagai infinitif. Contoh kedua, ada kata forbid. Dalam kalimat, I forbid you sebagai pronoun, to tell sebagai infinitif. Dan contoh yang ketiga, ada kata hire. Dalam contoh kalimat, she hired a boy sebagai noun, and to how sebagai infinitif. And in this slide, kita juga memiliki poin pentingnya. Poin pertama adalah tentang struktur kalimatnya itu sendiri. Kalimat-kalimat ini mengikuti pola, yaitu kata kerja utama plus pronomina plus infinitif. Poin kedua adalah infinitif sebagai objek. Infinitif merupakan objek dari kata kerja utama yang menjelaskan sebuah aksi yang diperintahkan, diizinkan, diminta, atau yang diharapkan. Poin ketiga adalah konteks kata kerja utama. Jadi kata kerja utama menjelaskan jenis perintahnya itu sendiri, seperti larangan, anjuran, atau harapan yang diungkapkan. Contoh dalam kalimat yang pertama, the judge ordered me sebagai pronoun and to pay sebagai infinitif. Maksud kata membayar denda adalah sebuah perintah yang diberikan kepada saya sebagai subjeknya. Contoh kata kedua yaitu he permit the children sebagai pronoun dan to stay sebagai infinitif. Jadi konteks kata berdagang di sini adalah sebagai aksi yang diizinkan untuk anak-anak. And the last one we have teach. Dalam contoh kalimat, my brother taught me sebagai pronoun and to swim sebagai infinitif. Jadi kata berenang di sini adalah keterampilan yang diajarkan kepada saya sebagai subjek dari kalimat itu sendiri. Oke, dalam slide ini kita akan membahas tentang penggunaan infinitif plus gerund sebagai subjek dalam kalimat bahasa Inggris. Yang pertama kita memiliki kata kerja it plus infinitif sebagai subjek. Struktur ini umumnya digunakan dalam bahasa Inggris untuk memperkenalkan infinitif sebagai subjek sebenarnya dari kalimat. Kata it bertindak sebagai subjek formal, sementara frasa infinitif yang mengikutinya merupakan subjek sebenarnya. Contoh di kalimat, it is difficult to learn second language. Subjek formal adalah it, sedangkan subjek sebenarnya adalah to learn a second language. Next, kita memiliki gerund sebagai subjek. Yang pertama kita memiliki gerund juga sering digunakan sebagai subjek kalimat dalam bahasa Inggris. Contohnya, learning a second language is difficult. Subjek kalimat ini adalah gerund, learning a second language. Jadi, poin pentingnya adalah perbandingan dari setiap kalimat itu. Yang pertama, it plus infinitif menggunakan it sebagai subjek formal, dan gerund menggunakan gerund sebagai subjek, infinitif menggunakan infinitif langsung sebagai subjek. Oke, dalam slide kali ini kita akan memfokuskan penggunaan infinitif dan gerund sebagai subjek kalimat dalam bahasa Inggris, khususnya pembahasan penggunaan it plus infinitif. Yang pertama, infinitif sebagai subjek. Sebuah frasa infinitif dapat digunakan sebagai subjek kalimat meskipun secara gramatikal benar penggunaan struktur it dan infinitif lebih umum dalam bahasa Inggris. Contohnya, to learn a second language is difficult. Subjek dalam kalimat ini adalah frasa infinitif, yaitu to learn a second language. Next, kita memiliki it plus infinitif dengan for. Struktur ini digunakan untuk memperjelas subjek ketika merujuk pada kelompok atau orang tertentu. Contohnya, it easy to young children to learn a second language. Frasa for young children memperjelas bahwa kemungkinan belajar bahasa kedua berlaku lebih mudah untuk dilakukan oleh anak-anak. Oke, di slide kali ini kita akan memperjelas penggunaan infinitive of purpose dalam bahasa Inggris, khususnya penggunaan frasa in order to dan to. So, infinitive of purpose yaitu in order to dan to.
biasanya digunakan untuk menjelaskan tujuan suatu tindakan. Frasa in order to dan to digunakan untuk tujuan ini dan keduanya menjawab pertanyaan mengapa. Frasa in order sering dihilangkan sehingga hanya menyisakan to. Contoh kalimatnya, he came here in order to study English. Jika in order dihilangkan akan menjadi he came here to study English. Ini adalah frasa versi yang lebih singkat dan umum digunakan. Next adalah contoh yang salahnya. Yang pertama, he came here for studying English. Next, he came here for to study English. Dan next kita memiliki contoh salah yang lainnya adalah he came here for study English. Kita juga memiliki contoh tambahan. Berikut adalah contoh tambahan yang pertama dalam kalimat in order to. Contoh kalimatnya adalah I studied hard in order to pass the exam. Next, dalam kata to, contoh kalimatnya I went to the library to borrow a book. Oke, di slide kali ini kita akan menjelaskan tentang perbedaan penggunaan in order, to, dan for, serta pengecualian pada penggunaan be used for. Pertama, penggunaan kata for juga bisa digunakan untuk menyatakan tujuan, tetapi harus diikuti oleh noun, bukan verb. Contoh kalimat yang benar, I went to the store for some bread. Some bread adalah kata benda. Contoh lainnya, I went to the store for groceries. Groceries adalah kata benda. Dan ini adalah contoh yang salahnya. Contoh pertama, I went to the store to buy some bread. To buy some bread adalah infinitif, bukan kata benda. Next, kita punya pengecualian atau be used for. Biasanya kata be used for untuk menyatakan tujuan. Yang pertama, untuk tujuan umum suatu objek, kita menggunakan be used for plus gerund. Contoh kalimat, a saw is used for cutting wood. Dan kita memiliki dan di pola kalimat kedua untuk situasi spesifik, kita menggunakan be used to plus infinitive. Contoh kalimat, a chainsaw was used to cut the old oak tree. Hal ini menyatakan penggunaan gergaji mesin dalam situasi yang spesifik. Oke, di slide kita akan membahas penggunaan infinitif setelah kata sifat atau adjektif. Beberapa kata sifat tertentu dapat langsung diikuti oleh infinitif yang berpola to plus verb. Kata sifat ini biasanya menggambarkan perasaan, sikap, atau reaksi emosional seseorang terhadap suatu situasi. Contohnya, pertama, we were sorry to hear the bad news. Contoh lainnya, I was surprised to see Ted in the morning. Kalimat-kalimat ini mengikuti pola subjek plus be plus kata sifat atau adjektif plus to dan plus verb. Oke, di slide ini kita akan membahas tentang kategori kata sifat yang diikuti oleh infinitif. Yang pertama, kita memiliki mengekspresikan emosi atau reaksi. Contoh kata sifatnya itu glad to, happy to, pleased to, delighted to, connect to, relieved to, lucky to, and fortunate to. Contoh dalam kalimat she was delighted to receive the award. Yang kedua, kita memiliki mengekspresikan penyesalan atau kekecewaan. Contoh kata sifatnya itu sorry to, sad to, upset to, disappoint to. Contoh dalam kalimat I was sorry to hear about your loss. Yang ketiga, kita memiliki mengekspresikan kebanggaan atau rasa malu. Contoh kata sifatnya embrace to, embrace it to, proud to, ashamed to. Contoh dalam kalimat he was proud to represent his country. Yang keempat, mengekspresikan kesiapan atau kemauan. Contoh kata sifat ready to, prepare to, anxious to, eager to, willing to, motivate to, determined to. Contoh dalam kalimat she is eager to start her new job. Yang kelima, kita mengekspresikan kewaspadaan atau keraguan. Contoh kata sifat careful to, hesitant to, reluctant to, afraid to. Contoh dalam kalimat he was hesitant to share his opinion. Yang keenam, mengekspresikan kepastian atau kemungkinan. Contoh kata sifatnya itu certain to, likely to, unlikely to. Contoh dalam kalimat she is likely to win the competition. Yang ketujuh, mengekspresikan kejutan atau kekaguman. Contoh kata sifat surprised to, amazed to, astonished to, or stunned to. Contoh dalam kalimat they were amazed to see the breathtaking view. Okay, now let's move to the exercise. First, latihan ini bertujuan untuk melatih penggunaan gerund dan infinitif dalam kalimat bahasa Inggris. Gerund adalah bentuk verb yang berakhiran dengan ing dan berfungsi sebagai noun. Infinitif adalah bentuk dasar dari verb yang biasanya diawali oleh to. Pemilihan antara gerund dan infinitif tergantung pada konteks kalimat
dan kata kerja yang digunakan pada kalimat tersebut. And in this slide, berdasarkan latihannya, mari kita amati bersama. Yang pertama kita memiliki Jack avoid looking at me. Jadi avoid diikuti oleh gerund looking, ini karena avoid biasanya diikuti oleh gerund untuk menunjukkan tindakan yang dihindari. Contoh kedua adalah Mr. Allen promised to come tomorrow. Kata promise diikuti oleh infinitive to come, ini karena promise sering diikuti oleh infinitive untuk menunjukkan tindakan yang dijanjikan. And the last one is Jack advised finding a new apartment. Kata kerja advice diikuti oleh gerund finding. Beberapa kata yang seperti advice, suggest, dan recommended dapat diikuti baik oleh gerund maupun infinitive. Tetapi gerund lebih umum digunakan dalam konteks ini. Perhatikan perbedaan dengan kalimat nomor 8, di mana kata kerja passive was advised diikuti oleh infinitive. And now let's move to another exercise. Latihan kali ini berfokus pada penggunaan bentuk kata kerja yang tepat di antara gerund atau infinitive setelah kata kerja dalam bentuk bahasa Inggris. Pemilihan antara gerund atau infinitive bergantung pada kata kerja utama dalam kalimat. Beberapa kata kerja dapat diikuti oleh gerund, namun ada beberapa kerja yang juga diikuti oleh infinitive, dan bahkan keduanya, tetapi dengan arti yang sedikit berbeda. Dalam latihan kali ini kita mengambil 3 contoh saja. Yang pertama, I remember playing with dolls when I was child. Kata kerja remember dalam kalimat ini diikuti oleh gerund playing. Digunakan untuk mengingatkan suatu kejadian yang telah terjadi di masa lalu. And second example is, did you remember to give Jack my message? Remember plus infinitive digunakan untuk mengingat suatu kewajiban atau tindakan yang harus dilakukan, tetapi mungkin belum dilakukan. Dalam contoh ini, kita mengingat kejadian untuk memberikan pesan kepada si Jack. Contoh terakhir adalah I regret, listen not. Jadi not listening to my father advice. He was right. Kata kerja regret diikuti oleh gerund not listening. Digunakan untuk menyesali suatu tindakan yang telah dilakukan di masa lalu. Perhatikan penggunaan not sebelum gerund untuk menunjukkan penyesalan atas ketidakpatuhan terhadap nasihat dari ayahnya. Next, it's still about exercise, tapi sebelumnya kita akan menyampaikan poin penting. Yang pertama adalah gerund versus infinitive. Jadi latihan ini menekankan tentang perbedaan antara gerund dan juga infinitive. Pemilihannya bergantung pada kata kerja utama pada kalimat itu sendiri. Poin kedua adalah kata kerja utama. Kata kerja utama menentukan apakah gerund atau infinitive yang tepat untuk digunakan pada kalimat itu sendiri. And the last one adalah makna kalimat. Penggunaan gerund atau infinitive mempengaruhi makna dan ketempatan dari gramatikal kalimat tersebut. And now let's move to the exercise. Yang pertama kita memiliki Hasan volunteer to bring some food to the receptionist. Jadi kata kerja volunteer diikuti oleh infinitive to bring karena menunjukkan tujuan atau aksi yang dilakukan. Yang kedua kita memiliki Mr. Freeman can't help worrying about her children. Kata kerja can help diikuti oleh gerund worrying karena menunjukkan aksi yang tidak bisa dihindari. And the last one is Olga finally admit being responsible for the problem. Kata kerja admit diikuti oleh gerund being karena menunjukkan aksi atau keadaan yang diakui. Dari latihan kali ini dapat menguji pemahaman tentang penggunaan gerund dan infinitif yang tepat berdasarkan kata kerja utamanya dan konteks kalimatnya. Pemilihan yang salah akan mengubah arti kalimat secara keseluruhan. Next exercise. Di sini kita juga memiliki poin penting. Yang pertama adalah struktur kalimatnya. Latihan ini meminta untuk membuat kalimat dengan dimulai dengan kata it diikuti oleh ungkapan misalnya it's dangerous dan frasa infinitif misalnya to ride a motorcycle. Poin kedua adalah ungkapan plus infinitif. Ungkapan yang diberikan contohnya it's important selalu diikuti oleh frasa infinitif untuk menjelaskan detail lebih lanjutnya. Poin ketiga adalah makna kalimat. Frasa infinitif menjelaskan alasan mengapa sesuatu itu berbahaya, penting, mudah, atau menyenangkan. Contoh yang dapat kita ambil dari latihan kali ini yang pertama adalah it's important to study for your exam every day. Frasa infinitif to study for your exam every day menjelaskan alasan mengapa belajar itu sangat penting.
Next, it must be interesting to learn about different culture around the world. Frasa infinitive to to learn to learn about different culture around the world menjelaskan alasan mengapa belajar tentang budaya itu sangat menarik. Next, it takes time to learn a new language. Frasa infinitive to learn a new language well menjelaskan apa yang membutuhkan waktu. Jadi latihan ini menguji kemampuan untuk membuat kalimat yang tepat secara gramatikal dan logis dengan menggunakan struktur it plus ungkapan plus infinitive phrase untuk menyatakan suatu pendapat atau sebuah fakta. Next exercise, sebelum masuk ke latihan, kita akan menjelaskan poin penting seperti biasanya. Yang pertama adalah kata to untuk menjelaskan suatu tujuan. Kata sambung to diikuti oleh kata kerja atau infinitif digunakan untuk menjelaskan tujuan atau maksud dari suatu tindakan. Yang kedua, kata for untuk menyatakan maksud atau tujuan. Yang ketiga adalah untuk membedakan to dan for. Pemilihan to atau for bergantung pada bagaimana tujuan tindakan tersebut diungkapkan. Contoh kalimat dalam latihan kali ini. Yang pertama kita memiliki I went to Chicago to visit my relative. To visit my relative menjelaskan tujuan perjalanan. Ini menggunakan infinitif. Yang kedua, Mary went to the market to look for ripe tomato. To look for ripe tomatoes menjelaskan tujuan kunjungan ke pasar. Ini juga menggunakan infinitif. And the last one, they stopped at their service station for a short break. Kalimat for a short break menjelaskan tujuan pemberhentian. Ini menggunakan nomina. Dalam latihan kali ini, menguji pemahaman tentang penggunaan to dan for untuk menjelaskan tujuan atau maksud suatu tindakan. To digunakan dengan infinitif, sementara for digunakan dengan nomina atau gerund. And finally, we arrive at the last exercise. So now, aku akan menjelaskan tentang poin penting dalam latihan yang terakhir ini. Yang pertama adalah pola kalimatnya, yaitu menggunakan struktur adjective plus infinitive. Latihan ini menggunakan struktur kalimat dengan adjective yang diikuti oleh frasa infinitif. Frasa infinitif ini menjelaskan alasan atau konteks dari adjective itu sendiri. Poin kedua adalah ekspresi perasaan atau sikap. Adjective yang digunakan mengekspresikan perasaan atau sifat sikap. Misalnya, senang, sedih, malu, atau takut. Poin ketiga adalah menjelaskan alasan. Frasa infinitif menjelaskan alasan mengapa seseorang merasa atau bersikap demikian. Contoh dalam latihan kali ini, kalimat pertama, she was happy to help her friends with the project. Frasa infinitif to help her friends with the project menjelaskan alasan kebahagiaannya. Second, he was embarrassed to admit his mistake. Frasa infinitif to admit his mistake menjelaskan alasan rasa malunya. And the last one, he was determined to success in his career. Frasa infinitif to success in his career menjelaskan alasan tekad kuatnya. Poin dari latihan kali ini adalah menguji kemampuan membuat kalimat yang tepat secara gramatikal dan logis dengan struktur adjective plus infinitive phrase untuk mengekspresikan perasaan, sikap, dan alasannya. And the main point of our conclusion is, first we have gerund and infinitive are important in English grammar because gerund act like a nouns and infinitive often show purpose or intention. Second, different verbs use gerund or infinitive differently. Some verbs only take gerunds, some only infinitive, and some can take either, sometimes changing the meaning. And the last one is, learning gerund and infinitive improve fluency in both formal and informal communications. And that's all from our group. Thank you so much for your attention and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.